Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian malam hari ini, marilah kita bersama-sama meninjau ulang dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, kata Allah, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, perlu menjadi sebuah mau'izah bagi kita semua firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kelak kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali setelah kita mati, dan di mana segala amal, baik itu amal kebaikan kita maupun amal keburukan kita selama hidup di dunia, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat, diabadikan di Lauhul Mahfuz. Dari apa yang kita lakukan, di mana tempat kita melakukan, kapan waktu kita melakukan, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dan diabadikan di Lauhul Mahfuz. Tidak cukup di apa yang kita lakukan di dunia, ternyata bekas-bekas yang kita tinggalkan di dunia itu juga akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ketika kita meninggalkan kebaikan di dunia, amal solih di dunia, maka catatan itu akan terus mengalir, terus dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang-orang yang kita tinggalkan mereka semua melakukan kebaikan dari apa yang kita rintis, dari apa yang kita pernah lakukan, yang kita ajarkan kepada mereka semua. Misal kita membangun sebuah masjid, yang dimana masjid tersebut masih dihuni oleh orang-orang, masih digunakan untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah, membangun madrasah, membangun pondok pesantren dan lain sebagainya, yang dimana kita sudah meninggal dan tempat-tempat tersebut digunakan oleh para santri mempelajari tentang masalah ilmu agama, dari dia tidak bisa sholat menjadi bisa sholat, dari dia tidak bisa membaca Al-Quran sehingga dia bisa membaca Al-Quran, dari dia tidak memahami tentang masalah hukum agama sehingga dia memahami tentang hukum agama. Semua itu pahala mereka kita akan mendapatkannya tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang kita tinggalkan, yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan amal soleh tersebut.
Jadi semoga saja pengajian kita yang kita lakukan ini itu bisa menjadi bekas kebaikan kita merintis yang kelak, semoga tetap diteruskan oleh generasi kita membuat bekas yang baik, dan semoga ketika pengajian ini diteruskan oleh para generasi kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya para bapak, para ibu, ketika kita melakukan sebuah keburukan dan kita mencetak siapapun mengikuti apa yang kita lakukan, maka selama mereka melakukan apa yang menjadi keburukan kita yang pernah kita lakukan, meskipun kita sudah meninggal dunia, meskipun kita sudah mati, maka kita tetap akan mendapatkan kiriman dosa dari apa yang dia lakukan tanpa mengurangi dari keburukan kita. Jadi sama-sama kita itu akan meninggalkan amal, sama-sama kita akan meninggalkan bekas dari amal kita di dunia. Marilah kita bersama-sama amal di dunia kita ini kita usahakan terus dan terus melakukan amal yang baik, terus dan terus melakukan amal yang soleh. Kita tinggalkan, kita jauhi amal-amal yang buruk. Akan tetapi apabila kita sudah terlanjur melakukan amal-amal yang buruk, kita jangan putus asa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Rahmat Allah dengan dosa kita, seberapapun dosa kita, akan tetap lebih besar ampunan Allah jika kita mau memohon ampun, jika kita mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengampuni dari dosa-dosa kita. Sesuatu yang sudah terlanjur, mari kita taubati. Dan sesuatu yang belum terlanjur, yang masih kita hadapi, kita usahakan untuk terus melakukan sesuatu hal yang terbaik dan melakukan amal yang baik. Firman Allah tersebut akan lebih jelas dan lebih kuat ketika dipadukan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairihi ay yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa membuat kebiasaan yang baik, ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya sesudah ia meninggal tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai'an. Dan barang siapa membuat kebiasaan yang buruk, ia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya setelah ia meninggal dunia tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dari hadis Nabi yang ada ini, sudah cukup
membuat kita sadar bahwa memang kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tiada lain untuk melakukan amal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebaikan kita maka akan dibalas kebaikan, dan sekaligus dari bekas yang kita tinggalkan, sebaliknya keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah siksaan sekaligus bekas yang kita tinggalkan. Semoga dari pengetahuan malam hari ini kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus mempersiapkan diri melakukan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi